Kodrat. Pemisahan, pengelompokan, identifikasi merupakan kegiatan dari intelek atau ego umat manusia yang selama puluhan ribu tahun telah membawa peradaban umat manusia berada pada konflik hingga peperangan. Kejadian ini terus berulang, di mana energi dari dendam, kemarahan, serta ketidakpuasan tak pernah dilepas, hingga akhirnya hal ini terproyeksi terhadap pola pikir, ucapan, serta perilaku umat manusia. Sadarkah kita akan hal ini, bahwa sesungguhnya kemarahan yang ada di diri kita berasal dari puluhan hingga ribuan kali kelahiran, di mana kita belum juga mampu memaafkan diri kita dan menyadari bahwa kita sesungguhnya satu dengan yang lain? Dimensi fisik yang kita tinggali mengikuti hukum-hukum universal, baik itu hukum sebab akibat atau karma, hukum daya tarik, dan juga hukum polaritas. Hukum polaritas dapat kita lihat di segala lini kehidupan kita di bumi, di mana ada siang dan malam, gelap dan terang, tinggi rendah, berat dan ringan, serta pria dan wanita. Keduanya merupakan bagian dari koin yang sama, di mana tanpa salah satu, maka kita tidak mampu memahami apa yang dimaksudkan dengan keutuhan. Begitulah dunia kita dirancang, di mana intelek atau ego kita belajar untuk mengidentifikasi melalui perbedaan serta perbandingan. Apakah sesungguhnya tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan sebenarnya hanyalah satu, untuk kita dapat mengingat kembali bahwa sesungguhnya segala hal yang ada di dunia ini bersumber dari satu, yaitu Sang Pencipta tertinggi. Kemudian, mengapa pelajaran mengenai pemahaman polaritas ini begitu sulit untuk dipahami oleh sebagian besar umat manusia? Hal ini disebabkan oleh berbagai dogma serta doktrin yang tertanam di dalam diri mereka. Mereka meyakini bahwa konflik merupakan bagian dari hidup mereka. Sadarkah kita, ketika kita mulai membedakan serta menghakimi, sesungguhnya hal ini akan menuntun kita kepada ketidakselarasan energi? Apakah doktrin yang selama ini dianggap sebagai kebenaran di masyarakat? Terdapat banyak doktrin yang selama ini menutup mata batin umat manusia, entah itu mengenai nasionalisme, sistem kepercayaan, maupun mengenai kodrat. Apakah yang dimaksud dengan kodrat? Istilah kodrat adalah identifikasi yang disepakati oleh umat manusia sebagai standar lahiriah atau biologis dari umat manusia. Hal ini mereka tentukan berdasarkan alat reproduksi yang dibawa oleh manusia ketika mereka lahir, sehingga mereka akan mengidentifikasi jenis kelamin manusia menjadi pria dan wanita berdasarkan alat reproduksinya. Inilah kodrat yang dimaksudkan di masyarakat kita. Kemudian, dengan kreativitas umat manusia, mereka kemudian mengembangkan apa yang dimaksudkan dengan kodrat sesuai dengan ego mereka masing-masing, di mana mereka kemudian melekatkan berbagai keharusan atau kewajiban dari masing-masing jenis kelamin. Sebagai contoh, pria adalah pemimpin keluarga, pria lebih kuat dari wanita, pria tidak boleh menangis, pria harus tegar dan tak boleh tunduk kepada wanita, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan wanita? Masyarakat tentu akan melekatkan kebalikan dari apa yang harus ditampilkan oleh pria, di mana wanita harus mengurus keluarga, wanita harus melayani pria, wanita harus lemah, wanita harus menjadi penurut, dan lain sebagainya. Inilah ilusi yang diciptakan serta dipertahankan oleh umat manusia di bumi kita, sehingga masing-masing jenis kelamin tidak dapat mengembangkan potensi mereka yang sejati. Kemudian, apakah yang menjadi potensi umat manusia yang sejati? Umat manusia sebagai mikrokosmos, layaknya alam semesta kita yaitu makrokosmos, tentunya mengikuti cetakan biru dari hukum universal, salah satunya hukum polaritas, di mana setiap individu sesungguhnya memiliki kualitas feminin dan maskulin, sehingga ilusi kodrat yang ada di bumi kita tidak berlaku terhadap perkembangan atau pertumbuhan kita sebagai fragmen Sang Pencipta yang mengikuti hukum universal polaritas. Karena jika kita ingin mengingat diri kita dan menyelaraskan energi kita, kita harus melepaskan doktrin berupa kodrat yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran. Secara biologis kita mungkin terlahir sebagai salah satu gender, entah itu pria atau wanita. Tetapi, esensi kita yang sejati adalah cinta dan cahaya, sama seperti ekspresi Tuhan yang lain, baik itu planet, matahari,
galaksi, dan sebagainya. Kita semua berasal dari satu sumber. Kemudian, mengapa kita mengizinkan ilusi kodrat untuk menghalangi kita dalam memancarkan cinta kasih? Ilusi kodrat ini sulit untuk dilepaskan oleh masyarakat kita akibat dogma serta doktrin di masyarakat, di mana orang tua kita, sekolah, pesantren, padepokan, pasraman, atau berbagai institusi yang mencuci otak kita mempertahankan ilusi ini. Sehingga, ketika banyak orang meyakini ilusi ini sebagai kebenaran, maka kita akan meragukan diri kita yang sejati. Inilah mengapa penting bagi kita untuk lebih sering menghabiskan waktu sendiri ketika kita berada pada fase kebangkitan. Mencari berbagai guru tidak akan membantu kita dalam memahami diri kita yang sejati. Karena orang-orang yang kita sebut sebagai guru agama atau spiritual sendiri masih berada pada ilusi kodrat. Kemudian, bagaimanakah sesungguhnya umat manusia ketika mereka tidak lagi berada di bawah kendali ilusi kodrat? Sudah dapat dipastikan, kita dapat hidup dengan harmonis tanpa pemisahan tanggung jawab antar jenis kelamin, di mana kita dapat melakukan hal yang benar-benar kita sukai tanpa kekangan ilusi kodrat. Jika kita wanita, kita mampu menampilkan kualitas pemimpin yang bertanggung jawab. Kita juga mampu mengambil keputusan untuk hidup kita sendiri. Jika kita seorang pria, kita menjadi sosok yang pengasih dan penyayang, di mana kita juga bisa menangis ketika kita bersedih. Inilah menjadi manusia yang sesungguhnya, di mana kita menampilkan sisi feminin dan maskulin dengan keseimbangan dan dilandasi dengan cinta kasih.